Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali untuk pemirsa di rumah di Metro Kabupaten TVRI Bengkulu dan juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu yang ada di studio. Tentunya kita masih kembali dengan kajian kita yaitu mengenai temanya orang-orang yang merugi bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ahmad Farhan tentunya. Kita kembali buka sesi pertanyaan, silakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti. Mau nanya nih Pak Ustadz, orang-orang yang termasuk merugi itu orang yang bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Pak Ustadz. Baik, tadi kita baru satu bahwa orang yang merugi itu adalah kafaru. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari hari kiamat, mengingkari semua yang menjadi syariat. Ya. Yang kedua, walladzina asyraku, orang-orang yang berbuat syirik. Syirik ini kan mempersekutukan Allah. Jadi menjadikan sesuatu, seseorang atau benda yang diyakini punya kekuatan yang bisa mendatangkan kebaikan atau menghilangkan kemudaratan. Nah, praktek seperti ini kan masih banyak terjadi. Kalaupun tidak dikatakan banyak, sedikit masih ada ya, yang percaya hal-hal yang menggunakan media, menggunakan sesuatu dari materi yang itu diyakini bisa menghindarkan dari bala. Ada disebut dengan jimat misalkan, ada disebut penglaris misalkan, ada bulu perindu misalkan, atau apa yang dipahami diyakini sebagian masyarakat. Nah, sementara kan yang memberikan kemudaratan, memberikan kemanfaatan, kebaikan hanya Allah. Ya, Allah yang ala kulli syai'in qadir, dengan segala sesuatu Allah yang maha. Jadi kalau sudah keputusan Allah pasti baik. Ya. Cuman karena kita nih seringkali masih menganggap pengen cepat, instan, sesuatu itu kalau memang langsung terjadi physically, maka kadang mau dibodoh-bodohi. Sementara kan yang diyakini itu manusia juga, dia sama kayak kita. Nahan kencing aja nggak bisa, nak temising aja nggak bisa nahan, itu manusia. Lalu kenapa kita percaya? Dikasih syarat, ini nanti dimakan tengah malam ya, mandinya pakai air 100 rupa misalkan, harus ke ayam warna oranye, ngapain misalkan? Warna hitam. Oh iya, siapa tahu kan karena syarat tadi kan, itu kayak yang oranye kan dicari, percaya gitu loh. Datang ke ini bawa ayam panggang, bawa nasi jambar, ya, mending makan sama-sama lah, ngapain nyalain ke si fulan kan? Yeah. Nah begitu itu kan syirik tuh, apalagi mau berdagang seolah-olah tidak yakin rezeki itu sudah ada, padahal Allah sudah janjikan warzuqul liman yasha. Ya, semua itu yaqdir, dicukupkan, semua sudah ada takaran, nggak akan tertukar, nggak akan nyasar. Lihat saja itu pedagang itu, satu tempat semua dagang selebak, misalkan apa selebak? Seblak, Pak. Ya, jangan kenceng-kenceng nih kan, karena kita sengaja nggak nyebutnya kan, itu promo namanya. Oh gitu, nggak apa-apa. Ya, jual minuman, sama semua berjejer tuh apanya kan, tapi kan masing-masing punya kebutuhan, punya rezeki. Nah, lalu kalau kemudian kita pakai media nih, ya harus maaf meminta pertolongan si fulan, tolong kasih pagar ya. Pagar apa? Pagar gaib katanya. Jadi ketika setiap orang datang ke sana, kok tutup ya? Kok enggak ada jualannya? Pak, orang jualan. Nah, itu kan begitu. Dan itu pengakuan-pengakuan orang-orang tertentu dalam dunia bisnis itu memang ada. Ya, katanya dia cari alamat catering nih. Nah, kan ada teman saya pelaku catering, penggiat catering. Nah, jadi dia bilang ada memang konsumen itu nelfon, Pak di mana rumah Bapak? Kami udah keliling loh, alamatnya kok nggak ketemu, padahal rumahnya di situ nggak pindah-pindah. Nah, arti kan Allah alam ya, kita begitu kadang, tapi kita harus yakin ke Allah ya bahwa rezeki itu ada, yang berbuat begitu akan kembali keburukan padanya, apalagi ketika dalam kondisi akhir kehidupan tidak pernah melakukan pertaubatan. Maka Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billah faqad haramallah. Ya,
Jadi kalau Allah alil jannah bagi orang yang bersyirik, maka diharamkan baginya surga. Jadi seseorang yang mati syirik nggak dapat surga, neraka tempatnya. Berarti itu kerugian yang paling nyata itu. Kerugian yang sesungguhnya. Di dunia kemarin kan kadang rugi-rugi dikit nih, dagangan kita nggak banyak. Namanya berdagang tuh kadang di atas, kadang di bawah, fluktuatif. Ada pasang surutnya. Tapi karena kita bersekutu, berkoalisi dengan kesyirikan tadi aktivitasnya, Allah tidak maafkan karena pas kita mati nggak melakukan taubatan, itu rugi beneran, nggak dapat surga, nggak dapat kebaikan yang selamanya. Saya sering kasih bahasa sederhana. Kalau ibu lapar, pasti ada batasnya. Kalau ibu haus, pasti juga ada batasnya. Pun kenyang, juga ada batasnya. Ya tadi kenyang, kini lapar lagi. Itu duniawi. Nah sementara di akhirat itu, kalau lapar terus, ya. Kalau litak nian, kalau capek, tidak ada batasnya. Sama seperti apotek yang tutup, tidak ada obatnya itu. Kalau sekarang kan enak, apoteknya tutup nih satu, nggak ada obat, cari tempat lain. Artinya ketika kita merasa ya Allah capek bener, nggak capek dunia nih, cuma berbatas, besok hilang. Ya. Sedih kita, si fulan timnas 2-3 kalah, nangis, nggak lolos Olimpiade. Sudah, sekarang ada lagi kualifikasi yang senior. Itu dunia. Tapi kalau akhirat, di saat memang kita rugi bener, menderita beneran. Waktunya jangan ditanya. 1 hari di dunia ya sama dengan 1000 tahun. Ya. 1 hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Kalau seminggu di akhirat neraka sama dengan 7000 tahun. Sementara di dunia ini umur kita berapa? Paling kenceng 60-70. Ada sih 80 tapi lah pikun, pensiun, matorabun, sakit lah menaun. Ya kan lah buguyur, jalan nak numbur, mato kabur, gigi lah banyak gugur. Kan lah uzur. Tidak ada yang gagah-gagah. Ada sih 1-2 kayak sarang berangkat jamaah haji, ada yang 109 tahun. Paling tua tahun ini. Masih kuat ya, ya masih, ya kan 1-2 orang aja, nggak semua. Nah, sama kayak kita. Makanya di akhirat itulah nanti kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan sesungguhnya, akan mendapatkan kerugian juga yang sesungguhnya. Maka hati-hati dengan syirik. Jangan pernah coba-coba. Sedang pertama berbuat syirik, mati tanpa pernah tobat, nggak pernah kesalahan. Udah itu neraka itulah. Taruh bu, kita di sini aja pakai AC bu, adem, nggak pakai AC, panas, mengas. Awak pakai jas. Apa lagi akhirat? Iya. Nerakanya amat dahsyat. Masya Allah, jadi gitu ya Bu ya. Nah kalau misalnya gini Pak Ustadz, kita udah tahu bahwa itu merupakan hal-hal yang membuat kita merugi nih ya kan. Tapi tetap kita lakukan tentunya. Nah itu tergolong kemanusiaan seperti apa sih Pak Ustadz? Ini nanti punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar, punya hati tak merasakan. Ini bukan lagu Roma Irama, bukan ya. Ini emang ayat Al-Quran ini. Cuma Roma membahasakan dengan lagunya. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan, bakal lebih sesat. Ya masuk kita ndak dikecek hewan. Woi kamu ini sapi, ya kan? Kambing, domba, onta itu hewan ternak. Karena hewan ternak, hewan itu begitu. Ya, dikasih tahu jangan, kucing dikasih tahu jangan melompatnya melompat. Lah dilempar kawan datang lagi, namanya hewan. Lah kita kan dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati. Kalau sudah dikasih tahu tidak boleh. Lah nengok faktanya begitu. Lah tahu kondisinya begini, kok masih dilakoni? Berarti apa guna mata, telinga, dan hati tadi? Apa memang kita mau merasa tetap ya seperti hewan tadi? Hewan tuh dilelek, ya. Sapi besok jadi kurban, kambing jadi kurban, ayam jangan tanya tiap hari kan lele itu. Nah, saking kreatifnya ayam itu mati jadinya banyak. Kita kalau mati cuman buntang lah, jadi jenazah. Misal meninggal si fulan, cuman fulan. Ayam tidak ada ayam geprek, ayam bakar, ayam sop, ayam tum ada. Itu ayam. Nyok mati banyak namun kita mati cuma gitu satu tuh. Nah, jangan sampai menjadi orang yang merugi. Masya Allah, jadi itu dia ya. Baik, kembali untuk ibu-ibu yang ada di studio dari Majelis Taklim Al-Hikmah Sukamerindu, ada yang bertanya lagi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuli Tirtasari. Mau bertanya Pak Ustadz, jika kita termasuk orang yang merugi, bagaimana cara kita memperbaikinya Pak Ustadz? Baik. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin
illalladzina amanu wa amilus solihat. Satu. Maka iman diperbaiki. Ditata lagi. Kita tengok iman itu kan at-tasdiqu bil qalbi wat taqriru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu mendalam hati. Berarti kita membenarkan Allah itu satu. Allah tempat kita meminta. Allah itu Tuhan yang disembah. Harus dibenarkan di hati. Takdir itu pasti baik kalau sudah Allah menetapkan. Musibah itu pasti digilirkan. Kalaupun dikasih musibah pasti ada hikmah. Hati yang membenarkan semua itu. Lalu kalau dapat nikmat, dapat apapun, mulut harus ngomong alhamdulillah. Ada berbuat dosa, mohon ampun, astagfirullah. Ya berharap tidak menjadi keburukan, masya Allah. Ada sesuatu yang subhan, semuanya Allahu Akbar. Itu diucapkan sebagai bentuk keimanan. Kemudian al-amalu bil arkan, tunjukkan betul bahwa bukti kita beriman itu ya perintah dikerjakan lah. Salat dikerjakan, zakat dikeluarkan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Nah, wa amilus soleh, amal soleh. Maka imannya tidak cukup dengan menyatakan beriman tanpa amal soleh. Semua lakukan kebaikan-kebaikan itu kalau sudah niatnya karena Allah, lalu dia maslahat untuk diri dan orang lain, itu akan jadi amal soleh itu. Apa saja, sekedar bersedekah, kok nolong orang susah, kok ngasih orang makan, kek membuang sampah pada tempatnya, kek bersin melahan. Ya, ini kan sekarang salah satu bentuk ketidaksolehan secara pribadi dan sosial itu buang sampah sembarangan. Iya kan? Dia kalau dia beriman, dia harus sadar ini sampah kotoran saya. Harusnya kan saya bertanggung jawab. Kenapa buang di tempat orang lain? Secara dirinya sudah bersalah, lalu dia merugikan orang lain. Tempat orang itu dibuang sampah. Coba buang di depan rumahnya sendiri atau di kompleks sendiri. Kenapa di tempat orang lain? Itu kan sudah tidak soleh secara sosial, tidak juga secara individual, personal. Ya, amal soleh itu semua yang baik. Ya, kita apa tadi di jalan nih. Di perjalanan ketika ada batu menghalangi, ada pecahan kaca, lalu kita pinggirkan, itu jadi amal soleh. Kenapa? Karena itu baik, menghindarkan orang dari mudarat, bahkan kita pun juga selamat. Ya, coba bayangkan setelah kita ada orang tua atau mungkin anak-anak, mungkin bahayanya kita lebih kecil, dia lebih besar, bahkan bisa kehilangan nyawa. Dan semua kita amal soleh. Sehingga kata wa al solihat, teruslah beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berikan nasihat itu juga amal soleh. Tolong kasih tahu anak-anaknya, tolong kasih tahu keluarganya, kasih tahu pasangannya, kasih tahu kawan kerja. Itu nasihat dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Kalau dikatakan benar ya benar, kalau salah katakan salah. Lalu ketika kita dapat musibah, dapat ujian, dia saling menguatkan, ya. Dapat apa yang tidak mengenakan, saling menguatkan. Karena semua itu kan pada prinsipnya sama, kita juga akan menerima, cuman kita belum saja. Tapi watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Apapun kesulitan, kesenangan, kematian, musibah pasti dapat gilirannya. Baik saya belakangan, ibu duluan misalkan, atau bapak duluan saya belakangan misalkan, dapat giliran semua itu. Tunggu saja. Iya, sama saja. Jadi teruslah bersabar, teruslah. Makanya itu. Jadi agar kita tidak terhindar kerugian, ya tetap tegak lurus dalam iman, tapi kemudian secara horizontal juga sesama sosial dilakukan, termasuk saling mengingatkan. Jadi jadi tidak benar tadi kalau kita ngapain sih ingatkan dia? Itu kan urusan dia. Tadi saya bilang, wah itu keliru. Padahal sesungguhnya itu kebaikan untuk kita. Bayangkan ketika dia terhindar dari mudarat, ya. Lalu kita dapat kebaikan, lalu ternyata dia mengakui kebenarannya, lalu datang ke rumah. Terima kasih Bu Yo, kemarin sudah diingatkan. Terima kasih Nian, untung ibu bla bla bla. Padahal kita sebagai orang beriman sekedar mengingatkan. Sudah dapat pahala kebaikan, dia datang ke rumah bawa pingsan. Terima kasih Nian Bu Yo, kemarin. Nah, Allah kita nggak pernah mikir ke situ kan. Itulah bukti bahwa kebaikan atau tetap kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali, pun keburukan akan kembali. Nah, kalau tahu, berarti jangan dong berbuat keburukan karena akan kembali pada kita. Buat saja kebaikan, meskipun kita tidak berharap kebaikan, akan datang kebaikan itu. Itu rumusnya. Nah, itu termasuk janji Allah ya. Iya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah bohong, nggak pernah menyalahi janji. Beda dengan manusia kan, antara pilkada dan pilkab, misalkan.
Iya, baik. Kita akan jeda iklan kembali tentunya untuk ibu-ibu yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tetap sama kami di Mitra Kolbu TVRI Bengkulu.